Ini seriusan gak dipromoin, gak dimarketingin? Atau gue yang gak ngeliat campaign ya? Men, Yu Yu Hakusho live action udah tayang. Kalau bukan karena ada seseorang kasih tahu pas gue live streaming, gue gak bakal nonton karena gue gak tahu udah tayang. Akhirnya gue nonton, dan setelah gue menonton beberapa episode, sepertinya live action One Piece B aja ya. Jadi gue tidak sengaja menyaksikan Yu Yu Hakusho live action. Untuk background, Yu Yu Hakusho bukan salah satu anime favorit gue, tapi gue nontonin. Saya ini adalah wibu generasi dimana saya ini nggak bisa milih tontonan. Adanya di TV itu ya udah gue tonton. Bahkan gue juga nontonin tuh Tokyo Mew Mew, School of Q, Cupcaptor Sakura, bahkan Love Hina. Seriusan Love Hina tuh pernah ada di stasiun TV. Ya gue tetap tontonin deh Yu Yu Hakusho. Kalau nggak salah dulu tuh di TV 7 ya. Terus kalau nggak salah tuh emang udah selesai sampai di arc dimana si Yusuke-nya berubah jadi siluman. Jadi selesai banget arc turnamen tuh. Gue tidak terlalu bisa into anime ini banget gitu, kayak sampai pengen jadi Yusuke gitu. Kayak kurang relate aja gitu, karena mungkin Yusuke-nya sosok yang terlalu badung, dan gue tidak badung pada saat dulu ya. Gue anak baik-baik karena culun banget. Dan dunia kekuatannya yang dimana terlalu terlalu selalu ada yang lebih upgrade daripada sebelumnya gitu. Jadi kayak kita nggak bisa ngikutin sebuah kerangka kekuatan yang strukturalnya enak gitu. Ini lebih kepada Yusuke pasti akan jauh lebih kuat daripada sebelumnya karena dia ada bla 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 bla. But gue tetap ikutin, gue tetap nikmatin, tapi bukan anime yang bener-bener kayak wah ini gue banget gitu. Sayangnya enggak. Tapi bukan berarti anime ini tidak seru dan tidak layak ditonton. Gue sih seru-seru aja nontonin ya pada saat bocah ya. Namanya bocah dikasih kartun ya happy. Sebenarnya gue udah tahu ada live action Yu Yu Hakusho gitu, tapi gue bahkan nggak tahu gitu udah ada trailernya, dan akhirnya keluar tayang dan gue nonton. Tadinya ya kalian tahu Netflix gitu kan ya, kayak ya udahlah ya live action buatan mereka gitu. Jadi kita nggak terlalu berekspektasi yang kayak bagaimana, sampai akhirnya gue menonton episode 1 dan bang! Bagus banget! Woi! Ini kenapa nggak ada yang bilangin gitu? Nggak ada yang promoin, nggak ada yang campaignin gitu. Ini bagus banget men, ini wah gila. Lu pada bilang Rurouni Kenshin live action terbaik, tandanya lu pada kurang referensi tontonan. Best live action nomor 1 adaptasi itu sekarang Yu Yu Hakusho. Serius, kalau lu pada bilang enggak ada yang lebih bagus, lu belum nonton Yu Yu Hakusho, lu tontonin. Ini adalah live action terbaik yang kenapa tidak disebarluaskan, kenapa tidak dimarketingkan dengan baik ini? Hey, kenapa? Men, seriusan kayak wah gila. Gimana ya? Gue tahu, gue nontonin pas kecil gitu. Walaupun gue gak suka banget, tapi gue tahu gitu bagaimana ceritanya, bagaimana jalur shonen ini kemana gitu. Dan di live action ini gue baru nonton 2 episode kalau nggak salah. Wow. Dan gue kaget gitu loh, karena tiba-tiba pas gue cek, wow, cuman 5. Oke, gue hemat, gue tonton sampai 2 dulu saja gitu. Kayak wow man, bagus banget, seriusan. Kenapa gue bisa bilang bagus, dan kenapa gue sampai senora ini bilang bagus Yu Yu Hakusho live action? Pertama, yang udah pasti kalian juga sadarin itu actionnya. Wah gila, action di One Piece tuh ya udahlah ya, tapi di sini itu bener-bener bilang kayak, oh One Piece orang barat bikin kayak gitu, kita kasih tahu the power of Japan bikin live action, jebret langsung tuh semua studionya. Gila, semua adegan berantemnya, dari adu fisiknya, movement kameranya, VFX-nya, 3D-nya, terus flashy-flashy-nya, gila men. Keterlaluan bagusnya, keterlaluan serunya, keterlaluan intensnya bahkan. Gue inget banget ya, pas adegan lawan Oni ya, pas di episode 2 tuh ya, yang dimana tuh bahkan ngedesain Oninya jadi lebih besar gitu ya, di 3D-in, terus di modeling karakternya jadi lebih besar daripada si Yusuke, terus bisa berantem gitu lawan besar, terus trik-trikannya untuk ngumpet-ngumpet masuk mobil. Wah gila. Kacau men, kok orang-orang pada nggak tahu ada live action sebagus ini? Gue juga nggak tahu gitu kalau nggak dikasih tahu orang gitu. Kayak men, sumpah bagus banget, sumpah. Apapun yang orang-orang bilang, live action ini udah di atas One Piece beneran deh. Dan bahkan menurut gue ini udah ngelewatin batas live actionnya dari Rurouni Kenshin. Seriusan. Kalau ngomongin adaptasi, udah pasti ada perubahan yang dimana mungkin gue udah terlalu banyak nontonin live action, jadi gue udah terbiasa sama berbagai macam perubahan. Tapi menurut gue perubahan Yu Yu Hakusho ini tuh sangat-sangat ekstrim ya. Yang dimana kalau kalian nontonin pada saat kecil, kalian tahu bahwa karakter Yusuke tidak seabang ganteng cuek Sasuke di live action. Dia yang harusnya lebih lawak, lebih mesum, lebih berisik, jadi lebih cool di live action, yang dimana makanya gue sempet agak miss sama karakternya. Tapi ya dipikir-pikir ya sudah lah ya. Yang penting apa? Ya betul, mamanya Yusuke luar biasa. Hihei, Kurama, Kuwabara ya oke lah, sesuai sama bagaimana mereka sok keren dan sok Sasuke-nya, sok pretty boy-nya dapat lah, oke lah gitu. Cuman masih masih sesuai lah sama yang anime. Bener-bener Yusuke-nya dibikin berbeda di sini, dibikin lebih cool, dibikin lebih Sasuke wannabe dibandingkan Ichigo wannabe. Ingat, ini cuma 5 episode, gue baru nonton sampai 2, dan udah kerasa gitu kalau arc-nya dipadetin banget dan banyak yang di skip. Tapi buat gue kayak udah nggak ngaruh ya, kayak ini aksinya sih seriusan nih. Maksudnya gini kan, ini yang banyak
orang-orang itu abaikan dari live action dan gagal di live action. Sadar nggak lu, di anime itu tuh orang terlalu fokus pengen nyeritain semuanya dari awal, tapi lupa gitu bahwa orang tuh penasaran. Contoh Attack on Titan, mereka mau lihat 3D maneuver gear di live action, bukan tiba-tiba lu nyeritain si Eren yang suka sama janda gitu loh. Enggak, story-nya mereka udah tahu story-nya. Mereka mau lihat secara visual gimana caranya kalau lu live actionin. Dan ini yang bener-bener Yu Yu Hakusho itu berhasil tampilkan gitu loh. Kita mau lihat gimana pertarungan mereka, tonjok-tonjokan mereka ya, Reigan mereka kalau lagi live action gitu loh. Bukan ini si Yusuke-nya kenapa tiba-tiba punya MILF dalam rumahnya gitu. Enggak, kita udah tahu gitu loh. Kita mau lihat aksinya, dan inilah yang harus ditanemin di kepala banyak pembuat film live action atau yang mau adaptasiin atau produsernya. Kita mau lihat live actionnya itu udah pasti kalau shonen aksinya. Jadi tolonglah lebih investkan waktu Anda di aksinya. Dan ini Yu Yu Hakusho berhasil. Itu yang juga bikin Rurouni Kenshin berhasil, ya kan? Actionnya gitu loh. Gimana kita ngelihat itu Kenshin ngeparkur was-was gitu. Oh ternyata untuk menjawab gitu bagaimana cepatnya sih Batosai ini. Oh ternyata pada saat live action dibikin parkur yang satset gitu dengan movement kamera yang satset gitu. Oh jadinya keren, awesome. That's live action. Tapi entah kenapa ya makin kesini makin banyak orang yang berpikir live action itu pengen diceritakan ulang karakternya. Enggak, udah kita udah tahu karakternya itu kayak gimana. Give us the action. Terutama kalau lu ngomongin anime apalagi manga shonen. Action. Itulah kenapa di One Piece gue suka banget sama adegannya Mihawk yang belah kapal. Karena itu yang mau gue lihat. Gue udah tahu Mihawk siapa. Cuman gue pengen lihat kalau di live action Mihawk itu gimana powernya. Gitu loh. Kenapa ya selalu ya eksekutif tuh kalau milih tuh malah ya kita padatkan di cerita. Kan kita udah tahu ceritanya, Pak. Makanya Pak jadi wibu kalau mau bikin film wibu. Komedinya itu buat gue Jepang banget dan berhasil gitu. Gue ingat banget adegan yang si Yusuke ditantangin sama Kuwabara gitu kan. Terus tiba-tiba itu adegannya gue ingat banget Kuwabara sama anak buahnya keluar gitu dari lorong. Terus tiba-tiba si Yusuke drop kick itu. Ini live action gitu, ini lucu banget gitu. Dimana di adegan anime kita cuma bisa ngelihat transisi image kakinya udah nyentuh gitu, jadi komedi gitu. Dan di sini live actionnya bener-bener literally dilakuin itu drop kick kayak debret gitu pakai dua kaki, lucu banget. Ini baru live action gitu. Jujur ya, karena actionnya udah terlalu bagus ya, karena udah terlalu keren berantemnya, gue udah nggak peduli lagi sama ceritanya, apa aja yang di skip, apa aja yang nggak sesuai, gue udah nggak terlalu peduli. Oh ya, by the way, Koema sama Botan pas banget chemistry-nya menurut gue. Apalagi buat adegan-adegan komedi yang dimana Koema itu emang fokusnya lebih ke komedi kalau kalian baca di manga dan anime. Cuman sayang gue nggak dapet, atau belum ada ya, mungkin kan di episode 5 ada gitu si Koemanya pas lagi jadi bayi gitu, selalu jadi manusia tampannya gitu. Gue penasaran pas Koemanya bayi ada nggak nih. Kalau ada keren luar biasa sih, tapi kalau nggak diadain juga udah cukup lah gitu. Oh gila men, Toguronya gokil. Toguronya men, Toguronya mau abang apa adeknya itu wah luar biasa sih itu. Emang live action itu ternyata Jepang di Yu Yu Hakusho ini cuma mau bilang gitu, oh Barat bikin One Piece gitu, kita bikin Yu Yu Hakusho gitu, silakan diadu gitu. Gila Jepang. Gue udah ngintip dikit ya, kayaknya episode 3 itu arc training ya, ketemu sama Genki. Dan kayaknya di skip ya, kalau di anime kan kayak ada Hunter x Hunter ujian gitu. Tapi di sini kayak langsung latihan antara mereka sama Yusuke Kuwabara dan Genkai sih. Semoga masih tetap ngejaga kualitasnya ya, visual effect-nya, aksinya gitu yang nggak males gitu. Oh lu lihat men, kadang-kadang tuh ya kalau kalian sadar gitu ya, environment-nya gitu loh kayak apa ya, kayak terlalu nggak believable ya. Ini believable gitu, masih jadul gitu, wilayah retro jadul. Kostumnya juga kayak apa ya, kostum yang apa dibikin bengkak gitu, pahanya bagus gitu loh, kayak pengen pakai Yusuke punya kostum sama Kuwabara. Serius deh, kayak ganteng banget sekarang kalau pakai live action. Kalau dulu gitu pasti pakai retro kayak kurang pas gitu. Tapi sekarang seriusan ada ini enggak, ada maker yang bisa gue hubungin enggak buat bikin yang kayak Yusuke live action. Ganteng bener kayak dah. Jadi ya kalian sebaru saja menonton sebuah video di mana kalian ngelihat bocil excited ya, ngelihat live action bagus banget dan dia kayak nemuin sebuah harta karun gitu. Karena serius men, gue nggak ngelihat ini kenceng banget diomongin gitu, di marketingin juga gitu sama Netflix, di campaignin gitu. Tahu-tahu ada aja gitu, dan ternyata bagus banget gitu, bagus parah. Please lu pada nonton. Ini actionnya buat gue luar biasa bagus banget, dan ini ada standar baru live action sih buat gue ya. Kasih tahu gue di komen di bawah live action apa yang bisa ngalahin Yu Yu Hakusho. Kalau lu bilang One Piece, tandanya lu emang fanboy One Piece doang, lu nggak ada yang nyaingin One Piece emang. Jadi ya sekian Radio Singham untuk kali ini, dimana saya mereview Yu Yu Hakusho live action. Buruan nonton. Kalau Eno Bening bilang nonton, lu nonton buruan ya. Komen di bawah pendapat kalian mengenai live action ini. Apakah gua lebay? Apakah kalian juga sepakat kalau ini emang live action terbaik yang pernah dibuat sama umat manusia? Sayangnya yang di live actionin bukanlah anime yang gua cinta banget, tapi ya udahlah. Aduh, My Hero di live actionin sama yang studio ini aja deh. Seriusan yang My Hero diambil sama mereka aja dah. Serius, bagus. Tapi
kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Kalau kalian suka sama pembahasan gue yang kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa sesimpel lakuin klik tombol subscribe berwarna merah. Tapi kalau kalian mau support lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik lagi tombol join atau gabung yang berwarna biru, sehingga kalian bisa join membership dan join ke Discord private gue. Ya, sekian Radio Singam review Yu Yu Hakusho live action. Buruan nonton. Gue Nobening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and arigatou gozaimasu.